Hai guys, balik lagi bersama saya dengan Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema bagaimana rencana si dia dari koneksi ini. Nah, kira-kira rencananya si dia yang kalian fokuskan itu apa dari koneksi ini? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general, jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Alright, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Bagaimana rencana si dia dari koneksi ini? Bagaimana rencana si dia dari koneksi ini? Oke, sepertinya saya langsung disuruh menyampaikan. Saya ikutin energi yang ada ya. Bagaimana rencana si dia dari koneksi ini? Saya merasakan energi kuat ya dari si dia ini, seperti kayak ingin merencanakan sesuatu, ingin memperjuangkan koneksi ini ya, karena ini Five of Swords ini yang dimana sesulit apapun koneksi kalian saat ini dengan si dia ya, apapun masalah yang terjadi antara kamu dengan dia, saya merasakan energi si dia ini sosok yang dimana dia tidak akan pernah pantang menyerah ya. Jadi contoh, kalau dia saat ini mungkin meninggalkanmu dan dia seperti kayak menghilang tanpa memberikan kabar kamu, dia akan datang sama kamu ya. Dia tahu kalau kamu sakit hati, tapi dia akan selalu memberikan keyakinan bahwa aku pergi itu untuk datang lagi ya. Jadi walaupun kamu hubungannya on off, dia adalah seorang pejuang yang akan menunjukkan keseriusannya pada kalian ya. Ini energinya cukup kuat sekali. Jadi si dia yang saat ini kamu fokuskan, dia adalah seseorang yang memang sepertinya kayak tidak terlihat ada keseriusan ya. Mungkin dengan kamu merasakan, aku ini udah lebih dari 1 tahun kak, aku ini hubungannya sering sekali terjadi perselisihan, on off ya. Itu bentuk ujian kecil yang dimana sepertinya kamu itu dituntut untuk menjadi orang yang punya ekstra kesabaran. Tuh kan, coba kartunya keluar ya, bahwa seburuknya dia ya, apapun tingkahnya dia, meninggalkanmu tanpa perasaan, dia datang dan pergi, kamu akan selalu di hati ya. Dia akan selalu berusaha untuk meyakinkan kamu ya, bahwa niat dia untuk berhubungan dengan kamu bukanlah untuk sebuah permainan. Tuh ya, ketika dia meninggalkanmu ya, dia mencoba untuk dia mungkin kegerombolan sahabatnya yang mungkin sahabat yang toksik, atau dia mengenal lawan jenis lain, atau dia lebih mengedepankan egonya ya ketika meninggalkan kalian. Tapi dia akan selalu datang dan pergi, selalu akan datang lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana si dia rencana si dia dari koneksi ini, kalau yang saya tangkap dari kartu yang keluar ya, ini energinya positif. Sudah mulai positif dari 3 kartu ini ya, tapi kita akan gali lebih dalam lagi. Karena yang saya rasakan dari energi mereka ini, walaupun dia meninggalkanmu
di Five of Swords ya, ini menyakitimu, tapi kamu selalu ada di hati si dia kemanapun dia pergi ya. Walaupun dia bersama dengan orang yang lain, hatinya tuh kosong, dengan yang lain tuh kosong. Ini kayak cup-cupnya ini loh, nggak ada isinya yo. Jadi di satu cup yang ada isi, dia selalu mengatakan bahwa ketika aku di luar sana menjauhi dirimu ya, konflik denganmu, aku hanya butuh ketenangan untuk mencari kesenangan, tetapi pikiran dan perasaanku selalu tertuju dengan kamu ya. Nah kan, ketika dia dalam menjalankan aktivitas ya, dalam menjalankan apapun itu, kalau yang saya rasakan dari energi si dia ini ya, bagaimana rencana dia dari koneksi ini, energinya cukup kuat sekali bahwa si dia itu seseorang yang kamu fokuskan ya. Ketika dalam menjalani aktivitasnya, yang ada bayangan kamu tuh selalu ada ya, selalu nongol di layar komputernya ya. Seperti ini loh, dia dalam menjalankan aktivitasnya ketika menjauh darimu, kamu tuh selalu ada di bayangan, di pikiran dia. Nah, ketika kamu ada di pikiran dia, mengganggu dia kalau ini di situasi ketika dalam situasi kamu baik-baik saja, maka dia ada pergerakan, ada rencana yang dimana untuk membawa koneksi ini yang pastinya untuk sebuah keseriusan ya. Saya merasakan energi kuat dari si dia, maaf ya lahir kakak seret, dari si dia ini. Sebagian mereka sudah merencanakan bahwa ingin mengajak kalian ini untuk sebuah keseriusan, yaitu pertunangan ke pernikahan. Tuh ya, kamu memang mencintai seseorang yang sulit ditebak karakternya ya, jadi kamu bingung sebenarnya dia ini serius nggak sih ya. Sebenarnya dia ini ada niat baik nggak sih sama aku, kenapa dia kok kayaknya masih fun-fun aja, kok kayaknya dia malah datang dan pergi seenak udelnya contoh gitu ya. Kamu mencintai seseorang yang memang karakternya sulit untuk kamu pahami ya, dalam arti dia adalah sosok yang misterius, yang dimana terkadang terlihat seperti ketika dekat sama kamu seperti kayak tidak mau lepas sama kamu, tapi ketika dalam seketika pun dia bisa jauh darimu karena kamu mencintai sosok yang masih suka kebebasan. Nah, ini kartumu masuk di sini. Apa energimu masuk di kartu ini? Kebingungan. Kamu memang suka bingung dari koneksi ini ya, yang pastinya ya bingung dengan sifatnya si dia ini loh, yang sepertinya kayaknya kok nggak ada pergerakan untuk ada arah ke depannya ya, merencanakan pernikahan atau apapun itu. Sepertinya membuat diri kamu tuh seperti kayak ada di satu titik kamu tersakiti ketika dia meninggalkanmu, memblokirmu ya. Tapi ketika dia kembali lagi sepertinya kamu tuh kok punyanya dia segalanya ya. Kamu tuh adalah segalanya punyanya, segalanya yang ada dalam hidupnya. Tapi dan ini membuat kamu tuh seperti kayak bingung dengan situasi si dia yang selalu on off ya. Tuh ini kartunya bagus, saya suka ya. Jadi bagaimana rencana si dia dari koneksi ini, kemanapun dia pergi ya, kemanapun dimanapun dia berada, di lingkungan siapapun, kamu tuh selalu ada di hatinya, kamu selalu ada dalam pikirannya. Dan saya merasakan di sini cukup kuat sekali bahwa si dia yang kamu fokuskan ini, ketika dia memblokirmu sementara ya, karena memang yang saya rasakan rata-rata kalian yang menemukan video ini adalah hubungan yang on off, yang seperti kayak menurut energimu tidak ada kejelasan. Tapi kalau yang saya tangkap dari energi si dia yang sepertinya tidak ada kejelasan ini, dia adalah orang yang punya niat yang pastinya di luar dugaan ya. Kemanapun dia pergi ya, ketika dia meninggalkanmu, ini kartunya, kamu selalu ada dalam pikirannya ya. Ketika dia sudah lelah dengan ini petualangannya, di dekat dengan ya apapun itu ya, dengan ambisinya atau dengan kedekatannya dengan pria atau wanita lain,
ketika dia bosan, dia menujumu, ya, mendatangimu, karena memang kamu adalah satu-satunya yang ada dalam pikiran dia. Tuh, ketika terjadi permasalahan dengan kamu, memang awalnya dia ego, ya, ego yang dikedepankan, dipikir bakal akan fine-fine saja, ya, dia baik-baik saja. Tapi ketika dia bersama dengan orang lain, ternyata dia malah tersakiti, sedih sendiri, ya. Ternyata dia tidak bisa mendapatkan ketenangan di luar sana. Tuh, kamu akan selalu ada dalam pikirannya ketika kalian terjadi permasalahan, ya. Mungkin si dia main memblokirmu dan dia meninggalkan koneksi. Sebenarnya dia ini tidak ada ketenangan, pikirannya kemana-mana, sibuk mencari sosial mediamu, padahal dia yang memblokirmu, ya. Jadi orangnya memang egois sekali, sayang. Jadi kalau ditanya bagaimana rencana si dia dari koneksi ini, kalau yang saya tangkap dari energinya si dia yang kamu fokuskan ini, ya, sangat positif. Dia memang seperti menunjukkan energi yang toksik, ya, seseorang yang sepertinya memang manipulatif. Tapi saya merasakan dari energi mereka ini cukup kuat sekali bahwa si dia yang saat ini kamu fokuskan, bagaimana rencana si dia dari koneksi ini, rencananya cukup positif, walaupun ini masih penuh dengan tanda tanya, ya, kalau dari kalian tuh, ya. Sang semesta sebenarnya melindungi antara kamu dan dia, ya, melindungi kisah asmaramu ini bersama si dia. Jadi ketika kalian dipisahkan, ketika kalian dihadapkan energi dia yang toksik, itu karena ada sesuatu antara kamu dan dia untuk sama-sama saling koreksi diri, untuk memperbaiki diri. Karena kalau kalian dibiarkan untuk terus bersama, ya, tidak ada masalah, kalian kurang bisa mempelajari kekurangan satu sama lain, ya. Jadi kalian dipisahkan ini bukan berarti tidak akan dipertemukan. Makanya dia kenapa dipisahkan lalu dia didatangkan lagi kepadamu ketika kalian sudah bisa berdamai pada perasaan kalian masing-masing, ya, yang pastinya energi kalian tidak sama-sama toksik, maka energi kalian akan dipersatukan kembali. Makanya dia selalu menujumu ketika dia habis memblokirmu, unblokir lagi, ya. Jadi ketika dia meninggalkanmu tanpa pesan, tiba-tiba dia datang juga tanpa kabar, ya, tiba-tiba main berdunduk gitu, ya. Contoh seperti itu, ya, yang dalam arti ya tiba-tiba dibuka blokiran. Nah, contoh kurang lebih seperti itu. Karena antara kamu dan dia ini memang sang semesta ikut campur, ya. Jadi tidak semata-mata usaha kalian saja sebagai manusia, tapi sang semesta juga punya rencana yang baik untuk kalian berdua, ya. Tuh, ya, ini kartunya keluar. Jadi seberapapun si dia mencoba untuk jauh darimu, seberapapun si dia untuk mencoba untuk tidak mengingatmu, maka energi dia akan selalu didatangkan untuk kepadamu, ya. Jadi dia selalu diingatkan tentang kamu. Jadi gini, dia berhubungan dengan berapa banyak lawan jenis di luar sana, tapi pikiran dia itu selalu sang semesta selalu menegur dia bahwa di sana itu yang terbaik, bahwa di sana yang bisa memberikan ketulusan untukmu, bahwa dia yang di sana yang selalu menunggu kehadiranmu, apapun itu, ya, yang pastinya positif, ya, karena kalian adalah orang-orang yang memberikan ketulusan buat si dia ini, ya. Jadi antara kamu sama dia ketika terjadi perpisahan bukan berarti tidak ada pertemuan. Jadi kalau yang saya rasakan dari energi mereka ini, bagaimana rencana si dia dari koneksi ini, ketika sang semesta sudah turun tangan, ya, ini kan dia kan selalu digerakkan sama kalian. Itu berarti sang semesta mengizinkan bahwa antara kamu sama dia itu diizinkan untuk berjodoh. Jadi dia ada rencana ini karena atas izin sang semesta. Tuh, mereka sedang dari mereka ini sedang dalam perencanaan, ya, pemikiran
yang dimana kalau kalian sudah terjadi komunikasi baik, yang pastinya saya merasakan di sini kalau kalian hubungan yang terlarang, yang pastinya ya ingin sebuah kestabilan. Kalau kalian yang hubungan jarak jauh, yang pastinya mereka ingin datang ke negara kalian untuk melamar kalian, mengajak nikah kalian, karena di sini ada energi pernikahan kuat sekali ya. Dan kalau kalian yang hubungannya mungkin baru TTM, yang pastinya saya merasakan di sini sang semesta, ini kan sang semesta mengizinkan, ada pesan. Saya izinkan untuk kalian ada sebuah kebersamaan ya, dalam arti ya untuk kestabilan komunikasi. Diizinkan untuk menikah, diizinkan untuk pertunangan ya. Karena antara kamu sama mereka ini, hubungan kalian ini termasuk kalian orang-orang yang diberkati. Tuh, masih ada cinta besar. Jadi seberapapun dia mencoba untuk menghindar darimu, untuk menjauh darimu, cintanya itu masih besar untuk kalian. Tuh ya, dia yang orang yang kamu cintai, yang sukanya berpetualang, dia yang memang adalah seseorang yang ketika sudah merasa apa yang didapatkan di luar sana itu tidak menyenangkan, itu dia akan selalu dikembalikan kepada kalian. Karena dia diizinkan untuk menjauh darimu itu untuk mencoba di luar sana. Ya, jadi di sini kenapa sang semesta berperan begitu kuat? Karena sebenarnya kalian berdua ini orang yang sama-sama baik. Ya, kalian berjodoh. Hanya saja salah satu ini kenapa kalian dijauhkan, kalian supaya tahu kalau karakter seseorang yang nanti yang akan menjadi pendampingmu, menjadi lawan hidupmu dalam maligai rumah tangga ya, penyatuan, kamu tahu kalau karakter seseorang yang ada di sampingmu tuh seperti ini. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi kalian jangan salah paham ketika kalian dipisahkan, jangan mengeluh kenapa saya dipertemukan tapi tidak dipersatukan ya. Jadi kalian itu seperti kayak seolah-olah kayak paling menderita di dunia ini ya. Jadi jangan ya, positive thinking saja. Jadi ketika si dia berbuat tidak baik sama kalian, menjauh dari kalian, itu pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik untuk kalian berdua. Mungkin kalian dipisahkan untuk supaya kalian ini bisa saling menghargai kekurangan masing-masing ya, supaya kalian lebih menjadi orang yang bijak, supaya kalian lebih jauh lebih dewasa ya dalam menyikapi setiap masalah yang terjadi di kehidupan ini. Ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusia di dunia ini, yang terlahir di dunia ini, tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan milik sang semesta. Tuh kan, mereka ini sudah pada resah, yang pastinya sudah nggak sabar, kepingin membawa koneksi ini antara kamu dan dia ini, yang pastinya ke arah yang lebih ada kelanjutan. Ini luar biasa, ini positif ya. Jangan tolak ya, jangan bilang nggak mungkin. Nah, jangan ya. Kalau kamu mengatakan hal tersebut, apapun yang menjadi harapanmu itu semua tidak akan mungkin. Ya, ini ya, hati-hati ketika ucapanmu adalah doamu ya. Jadi hati-hati sekali ya, selalu saya sarankan ya. Tuh, dia ingin tenang dengan bersama kalian ya. Jadi ini terserah kalian. Kalian mau kamu tarik energinya atau kamu lepaskan saja, nggak masalah ya. Jadi usahakan kalau kalian sudah dekat dengan orang baru, kalau kamu lelah dari koneksi ini terus pada akhirnya udah aja kak, aku lelah, aku kepengen dapat orang baru contoh gitu ya, ya sudah nggak usah diharapin ya. Agar kenapa? Agar energi orang baru itu nggak toksik juga ya. Jadi bagaimana rencana si dia dari koneksi ini ingin sebuah keseriusan yang pastinya ya pertunangan ke pernikahan ya. Jadi sabar aja ya, nggak usah yang terlalu terburu-buru. Kok lama sekali, saya sudah lebih dari 5 tahun dia on off ya. Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Ketika kenapa kamu diizinkan untuk koneksi dengan dia cukup lama, sebenarnya ada tugas dari kalian berdua tuh untuk saling mengenal satu sama lain tuh lebih dalam lagi ya. Jadi jangan berprasangka buruk ya. Jadi kalian tidak boleh saling menyalahkan. Jadi cukup kamu serahkan sama sang semesta bahwa sang semesta punya rencana yang jauh lebih baik dari koneksi kalian berdua. Ya, ketika kalian tidak diizinkan cepat untuk penyatuan, yang pastinya ada warning ya dari sang semesta bahwa kamu harus mengenal lebih dalam lagi agar suatu saat nanti ketika sudah terjadi pernikahan,
ketika ada permasalahan kalian tidak saling menyalahkan ya. Kurasa cukup ya dari kartu tarotnya nih kakak sindrom mencencelnya. Pesannya apa? Heart to heart conversation ya. Kalian berdua masih benar-benar diizinkan untuk saling komunikasi. Reconciliation, akan selalu ada pertemuan ya. Engagement ya. Jadi kalian tadi ya yang di kartu tarotnya memang akan ada pertunangan. Jadi kalian mau kamu tunangan atau mau kamu lempar saja ya. Di sini akan terjadi pertunangan ya. Ini kartunya energinya kuat. Ini sebenarnya kalau kamu ikut merasakan, ini energinya besar sekali. Ini tadi rada sedikit kesaut saya. Trust ya. Jadi percayalah, keajaiban itu selalu terjadi. Mujizat itu ada. Ya, jadi ketika kalian didatangkan dengan seseorang yang banyak sekali versinya, mungkin dia menjadi orang yang tukang selingkuh dulu, pengkhianat dulu, menzolimi kamu dulu, ya semua serahkan sama sang semesta ya. Jangan serahkan sama kartu tarot atau sahabat kalian ya. Jadi jangan salah paham ya sayang ya, kartu tarot bukan Tuhan tapi juga bukan mainan ya. Chemistry ya, kalian masih ada kecocokan yang sangat kuat ya. You deserve love. Memang kamu adalah satu-satunya yang memang antara kamu sama dia masih saling berharap untuk sebuah penyatuan. Jadi bagaimana rencana si dia dari koneksi ini yang pastinya ingin sebuah keseriusan. Engagement, pertunangan very soon, dan memang sebentar lagi. Pay attention to the red flag. Banyak sekali tanda ya yang sudah dikirimkan buat kalian. Wedding ya, tuh kan pernikahan ya. Kurasa cukup dari kartu tarot Samanda Romancencelnya. Kalau kalian kepengen tahu lebih detailnya, kalian bisa personal reading ya. Ini kakak kasih zodiak dari si dia yang kamu fokuskan. Oke, di sini ada Virgo, Aquarius, Leo, Capricorn, Gemini, Taurus kuat, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Libra sedikit, Aries, Cancer lumayan ya, hanya energi nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama. Ini inisial nama bisa kamu atau dia ya, sesuaikan saja. H, M, U, E, Y, G, S, W, K, R, P, N, satu lagi C ya. Kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.